Jadi izin teman-teman wartawan, jadi ini sesi penandatanganan kerjasama dengan Zonteman. Kita melibatkan UMKM yang punya produk untuk kita go digitalkan, untuk kita bantu exposure kan, untuk kita jualkan produk-produk ini melalui platform-platform media sosial, gitu ya teman-teman, biar teman-teman paham. Terima kasih. Untuk satu lagi, perwakilan UMKM yang bekerja sama dengan John LBF Coffee Shop. Boleh didokumentasikan? Baiklah, kita udah tunggu-tunggu acaranya ya. Marilah sama-sama kita saksikan acara pemotongan pita yang akan kita hitung mundur. Bareng-bareng ya. Untuk awak media, jika mau dokumentasikan dipersilakan. Hitung mundur. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dari ulang ya. 3. Bareng-bareng. Ayo. Di posisi. Bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita kan saya juga dari grassroots ya, dari bawah juga, jadi nggak ada perasaan canggung ataupun risih bergaul dengan saudara-saudara kita, karena prinsipnya juga semua orang kan sama ya, nggak ada beda-bedanya. Harta itu kan bukan menjadikan alasan kita untuk tidak mau berbaur dengan masyarakat gitu. Tetap rendah hati dan nggak ada risih-risihnya, karena apa ya? Ya memang kehidupan saya, masa lalu saya kayak gitu, bergaul dengan anak-anak, dengan siapapun, dengan golongan usia dari kecil sampai dewasa, semuanya kita bergaul. Untuk artis-artis sendiri siapa yang datang Bang? Tadi sih info ada katanya Ali Syakib mau datang, terus Po Alpa kalau jadi mau datang juga, lagi OTW. Vicky Prasetyo juga kan 3:30 kita kan acaranya mulainya. Jadi doain aja, mungkin lagi masih pada di perjalanan macet. Jadi ini pilot project selanjutnya dari bisnis saya yang insya Allah bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk masyarakat Indonesia setelah kita 2 tahun lebih, hampir 3 tahun dan bahkan sampai sekarang nuansa pandeminya kan masih ekonomi mulai bergerak lagi. Jadi ini konsep usaha ini adalah memaksimalkan ruko 3 lantai, semua lantainya produktif dari lantai 1, 2, dan 3. Lantai 1 kita buat coffee shop, lantai 2 adalah penyewaan kantor virtual untuk klien-klien yang mau bikin PT, CP, urus legalitas bisa datang juga ke lantai 2. Nanti dia ngobrol-ngobrol bisa turun jadi cross sellingnya juga ada. Nah, lantai 3-nya itu kita di bidang entertainment, produser film, promotor musik, terus sama di bidang KOL. Jadi nanti kita ada melibatkan KOL, influencer yang punya pengikut banyak. Hari ini yang udah kelihatan itu ada Inyo, dia punya pengikut 8 juta lebih di TikTok, sama Bondit itu juga cukup terkenal di TikTok, ada 5 juta lebih pengikutnya. Nantinya mereka ini akan kita maksimalkan, kita akan manfaatkan untuk mensupport UMKM, karena kita tahu bersama kadang UMKM yang sudah berani memulai bisnis, mereka terkendala di strategi pemasaran. Mereka nggak tahu bagaimana caranya memaksimalkan supaya produk-produk bagus mereka juga bisa masif terjual di market
Nah makanya kan kadang orang juga mau gandeng influencer takut harganya mahal apa segala macam. Jadi konsep Johntainment sendiri ada salah satunya bidang usahanya adalah itu. Jadi kita yang siapkan, kita yang fasilitasi, dan kita jemput bola juga untuk dengan sistem affiliate ya. Yang sistem affiliate si UMKM ini kita bantu untuk produknya itu kita jual secara masif di online. Kita tahu bersama hari ini kayak platform-platform kayak Shopee dan lain-lain kalah dengan yang namanya TikTok Shop. Jadi number one sekarang TikTok Shop. Jadi dengan celah yang ada di era sekarang ini, saya kebetulan aktif juga sebagai influencer, melihat peluang ini untuk bagaimana mensejahterakan dan bisa mensupport UMKM Indonesia ini segera naik kelas dengan dia punya produk yang bagus yang terjual secara masif di melalui online. Bang, jadi bikin media, Bang? Jadi kita mau buat media infotainment ya. Johntainment itu nanti juga jadi ada platform digital dan insya Allah juga ada punya kayak acara sendiri untuk kayak di TV ya, kayak di selebritas ya, media infotainment. Bang, apakah TV streaming kopi hitam itu favorit Bang John atau seperti apa, Bang? Jadi kan kopi ini dulu tuh saya mau beli kopi ini aja nggak bisa, teman, demi Allah. Waktu saya main guru tuh kadang ngutang dulu, kok besok ya bayarnya gitu. Kenapa saya kopi ini selalu ada di tangan saya? Ini kopi biasa kok yang kita bisa dapetin di pinggir jalan Starling gitu. Saya hanya berharap ketika saat bibir saya bersentuhan dengan gelas kopi ini, kita terus flashback ke masa lalu, kita terus ingat ke masa lalu. Karena nggak ada yang bisa kita raih dengan kesombongan. Kalau teman-teman yang mungkin belum terlalu mengenal saya, melihat penampilan saya, melihat barang-barang yang menempel di badan saya, itu berpikir adalah itu jati diri saya, itu bukan. Ini di media kita harus punya yang namanya personal branding. Alhamdulillah dengan personal branding yang saya bangun ini, saya menjadi secara offline maupun secara online cukup dikenal gitu. Jadi gampang, tato kanan kiri, cincin penuh, yaitu Bang John gitu. Jadi ini jadi eye catching gitu loh, karena memang saya sebagai ahli strategi pemasaran juga butuh banget yang namanya terus eksis gitu, terus eksis. Jadi gelas kopi ini banyak maknanya untuk saya. Ketika saya minum, jadi kayak gelasnya tuh rasanya tuh kayak, oh yaudah, gue dulu pernah dari bawah, jangan pernah hina orang, jangan pernah sombong sama orang, jangan pernah takabur, supaya kita terus bisa jadi dapat rezeki dari Allah untuk kita salurkan untuk banyak orang. Bang, selain kenangan, ada filosofi tersendiri mungkin? Ya, satu hal yang paling saya ingat dari gelas kopi ini, saya pernah yang namanya sampai dikejar-kejar, kopi lu belum bayar kemarin. Sama kan biasa kalau di gantangan kan di Lomba Burung tuh ada namanya pedok-pedok, meja-meja untuk mereka jual mie instan, gorengan, sama kopi begini kan untuk peserta. Jadi mereka belinya di sekitaran Lomba Burung gitu. Sampai ya kadang ngelewatin pedoknya pura-pura nggak ngeliat gitu, empoknya manggil, John, kopi lu belum dibayar kemarin. Ya ntar po, tunggu bayaran dulu gitu kan. Nunggu apa dapat bayaran hari ini gitu. Karena ujung-ujungnya juga sama juga, ntar begitu udah dapat amplop, udah bayar buat utang temen lagi kan. Biasa kan kita bayarin dulu deh, bayar, habis lagi lewat lagi, pura-pura bego lagi gitu. Ngalamin. Jadi memang saya juga nggak tahu teman-teman, dan bahkan saya kepikiran aja nggak pernah. Saya di titik hari ini punya, alhamdulillah sampai dengan buka kopi ini kan karyawan saya udah 200 lebih, dan beberapa teman-teman pengusaha bahkan tadi melihat antusiasme ini sampai tertarik pada, John, ayo kita invest buka di daerah yuk, ini antusiasme luar biasa nih, exposure lu gila-gilaan, maksudnya lu buka web ini dengan konsep kayak gini. Karena ini sebetulnya kan kalau lihat coffee shopnya ini kayaknya kecil ya, tapi kita memaksimalkan uangnya itu dari online gitu. Bahkan kalau boleh teman-teman tahu, ini kita belum launching aja udah ada hampir 100 klien di lantai 2 itu yang sewa virtual office. Itu animonya cukup luar biasa gitu kan. Ini ekonomi udah mulai bangkit lagi gitu. Jadi insya Allah doain aja teman-teman Johntainment Coffee Shop ini bisa punya outlet banyak. Nanti kita buka di setiap daerah, kita buat kemitraan atau
supaya orang bisa buka lapangan kerja di situ. Apa yang beda dari kopi shop? Ya, selera kopi Nusantara di sini ada. Jadi kita justru memang melibatkan UMKM kopi di seluruh tanah air. Jadi kopi-kopi daerah, kopi-kopi setiap daerah kan ada ciri khasnya, gitu kan. Jadi kita tampung di sini sehingga orang mau ngopi di sini dia pengen kopi Aceh, pengen kopi Bengkulu, ada semua di sini. Terus untuk makanannya juga ada. Saya lagi mau mencoba untuk ekspansi ke bisnis restoran. Jadi ada, meskipun ini mungkin ada sebagian teman yang ngasih tahu, yakin lo ayam geprek? Ya tapi ayam gepreknya ada namanya John Tor, gitu kan? Ya John Tor. Jadi ayam geprek yang kalau dimakan bisa bikin bibir benar-benar jontor untuk pecinta pedas benar-benar. Nanti lagi kita coba jajakin seberapa besar animalnya dan insya Allah nanti kita ekspansi ke bisnis restoran ini. Oke, Bang, siap bersaing dengan Starbucks dulu. Harus dong. Ini kan produk lokal. Nah, ini punyanya anak Indonesia asli nih, ya kan? John Albert Coffee Shop gitu kan. Saya yakin bisa menjadi inspirasi. Boleh juga mulai dipikirin yang punya ruko-ruko, daripada lu sewain duitnya segitu-segitu doang harga sewa, ini lu buat bisnis dengan konsep ini. Bawa coffee shop, lantai 2-nya penyewaan kantor virtual. Misalkan 2 lantai aja cukup. Nanti jalin kemitraan dengan High Five. Gak apa-apa, kamu yang buka, kita kemitraan, saya bantu jualin. Gitu. Tapi lantai 1, lantai 2 produktif. Poin pentingnya adalah dia buka lapangan kerja, pasti ada pekerja di situ. Target berapa yang outlet, Bang? Ini 100 outlet. Kita ada, ya ini target ya, target saya pribadi. Dan saya yakin itu bukan angka yang besar sih. Yang melihat bonus demografi sama jumlah penduduk kita ada 276 juta jiwa. Ya bukan angka yang terlalu muluk-muluk sih, saya yakin bisa lah. Oh, diperintahkan ya? Diperintahkan ya? Belum tahu kan, kita coba lihat arahnya ke kemitraan atau kan beda ya kalau udah apakah nanti dia buka kita sebagai konsultannya untuk ini segala macam atau franchise. Kan kalau untuk franchise juga butuh waktu juga untuk kita sampai ke bisa franchise atau bisa IPO dan